Ya, misa pembakaran sampah liar di Pamulang, Kota Tangerang Selatan diduga telah menimbulkan penyakit pada seorang bocah yang berumur 8 tahun yang terjangkit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Dr. Agus Dwi Susanto yang merupakan dokter paru dari RSUP Persahabatan. Selamat siang, Dr. Agus. Dr. Agus, kita melihat bahwa sebenarnya kalau misalnya kita membahas mengenai pembakaran sampah, ini bukan hanya satu tempat, tapi di banyak tempat. Tapi yang ingin kita tahu, bagaimana kemudian signifikansi asap dari pembakaran sampah itu bisa menyebabkan penyakit pada seseorang? Ya, terima kasih Mas Izar. Selamat siang. Ya. Jadi pembakaran sampah adalah salah satu kegiatan yang bisa memicu terjadinya polusi udara luar ruangan dari produk-produk domestik rumah tangga ya. Oleh karena itu memang kawasan pembakaran sampah harus berada di area yang jauh dari rumah penduduk. Karena komponen dari hasil pembakaran sampah ini akan menimbulkan komponen yang berbentuk gas maupun partikel yang sebagian besar ini memiliki sifat iritan, menyebabkan terjadinya iritasi. Dari iritasi kulit, mata, saluran nafas atas seperti hidung, kemudian juga saluran nafas bawah sampai tenggorokan, ke bronkus sampai ke paru bisa mengalami iritasi. Nah, iritasi ini pada awalnya akan menyebabkan gejala yang ringan ya, seperti hidung berair, sakit tenggorokan, batuk, berdahak. Tapi yang mesti dipahami pembakaran sampah ini akan juga disertai dengan partikel-partikel biologik yang banyak mengandung virus maupun bakteri. Jadi iritasi yang terjadi pada saluran nafas menyebabkan terjadinya gangguan sistem imunitas pada saluran nafas dan paru, dengan disertai partikel biologik virus dan bakteri itu akhirnya menyebabkan terjadinya infeksi bakterial atau virus di saluran nafas yang dikenal sebagai infeksi saluran pernapasan akut. Artinya bahwa Dokter Agus, artinya bahwa dampaknya ini bisa sangat serius ya dok dari asap pembakaran sampah. Tapi apakah ini dampak yang apabila kita hirup terus berlanjut, artinya bahwa misalnya ada pembakaran sampah seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali atau hanya sekali saja, ini juga bisa berdampak sedemikian parah dok? Ya, kalau sekali biasanya gejalanya iritasi atau iritatif yang belum sampai ke ISPA ya. Ya tadi saya sampaikan gejala misalnya kita menghirup sekali asap pembakaran sampah itu bisa jadi sakit tenggorokan, batuk-batuk, bersin-bersin itu karena iritasi efek dari gas dan partikel yang terhirup. Tapi kalau itu berulang 2 kali, 3 kali itu bisa berlanjut tadi. Iritasi itu akan menyebabkan gangguan sistem kekebalan lokal saluran nafas terganggu, kumannya bisa masuk, kemudian berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kalau itu berlanjut lagi, misalnya proses pembakaran itu bisa setahun berjalan terus tiap hari orang menghirup, dampaknya malah lebih luas lagi yang timbul sebagai dampak kronik jangka panjang dari asap pembakaran sampah tersebut ya. Misalnya terjadinya penurunan fungsi paru, resiko terjadinya asma, penyakit paru kronik, itu bisa muncul pada orang-orang yang sebelumnya tidak pernah memiliki penyakit paru. Dalam jangka berapa lama sih dok biasanya ISPA ini bisa berkembang ke jenjang yang lebih serius lah begitu? Dan juga apa kemudian tanda-tanda apa yang harus kita waspadai kemudian ketika kita mengalami batuk, pilek dan juga kita kemudian bisa tahu nih saya harus ke dokter nih saat ini karena itu sudah mulai serius. Ya, tanda-tanda ke dokter ini akan berbeda antara anak sama dewasa ya. Memang di awal-awal yang bisa kita sadari untuk pertolongan awal yang mungkin kita bisa membeli obat-obat yang dijual bebas untuk obat batuk pilek ya. Tetapi beberapa tanda yang bisa kita lihat pada anak untuk gejala ISPA yang terkait dengan polusi ini adalah apabila batuk itu disertai dengan frekuensi napas yang meningkat, dengan keluhan napas yang berat, disertai dengan batuk yang berdahak, ada gejala-gejala demam, itu artinya ini sudah harus segera ke dokter. Bukan hanya sekedar batuk karena iritasi dari polusi, tapi sudah harus disertai dengan tanda infeksi yang perlu penanganan lebih lanjut dengan obat-obatan dari dokter yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pada beberapa orang yang telah memiliki penyakit dasar, misalnya dia sudah punya asma, dia sudah punya penyakit paru kronik ya, itu seringkali gejalanya akan sering muncul ketika kena asap kebakaran dari sampah ini. Saya punya beberapa pasien itu sering mengalami
serangan asmanya kambuh hampir tiap hari karena tiap hari menghirup sampah di sekitar rumah dia yang dibakar-bakar terus. Nah, memang ini menjadi sebuah problem lah. Orang-orang yang memiliki penyakit dasar tersebut akan sering mengalami serangan kalau dia Oke. menghirup asap kebakaran. Dokter Agus, kita kan tahu ya bahwa sistem pengolahan sampah di Indonesia memang belum merata begitu di seluruh Indonesia. Jadi secara cultural bakar sampah itu menjadi hal-hal yang apa ya, yang lazim lah dilakukan di beberapa pemukiman. Baiknya sambil menunggu sistem kita bagus, pembakaran sampah itu bisa dilakukan apa sih dok sarannya? Ya, sebagai salah satu sumber polutan luar ruangan, maka area pembakaran sampah di pemukiman itu harus mengikuti standar dari lingkungan hidup ya. Ada beberapa parameternya tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk, ya apalagi kalau sampah dengan jumlah yang besar. Kemudian ada metode pembakaran tertutup ya yang mengikuti dengan ada cerobongnya supaya asapnya itu naik ke atas ya. Karena kan sebagian besar rata-rata pembakaran sampah itu kan nggak ada terbuka dan tidak ada cerobong yang mengarahkan asapnya itu ke atas ya. Dan ini menjadi salah satu masalah. Oleh itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tetapi yang paling ideal adalah area pembuangan sampah dilanjutkan dengan pembakaran ini harus dikoordinasi oleh eh, suatu institusi lokal, misalnya di satu desa dikelola bersama, terus di area yang jauh dari pemukiman. Pemukiman. Oke. Idealnya seperti Dokter, kita juga mengetahui bahwa untuk khususnya bagi warga Jakarta tentunya di belakangan ini apalagi polusi udara nih dok, itu juga sangat apa ya, parah begitu ya. Nah, eh, kemudian kalau kita bandingkan begitu, pembakaran sampah apakah juga sama berbahayanya dengan tingkat polusi udara yang ada di Jakarta khususnya? Oke, kalau kita bisa bicara polusi udara, adalah bicara bagaimana udara itu mengandung kadar-kadar bahan berbahaya yang melebihi nilai ambang batas. Baik itu berupa gas maupun partikel. Sumbernya itu bisa bervariasi. Di kota-kota besar, sebagian besar sumbernya adalah dari transportasi dan industri. Hmm. Ya. Sebagian dari domestic product ya, seperti pembakaran sampah. Tapi di beberapa wilayah seperti pinggiran Jakarta di area Bekasi itu, sumber pembakaran sampah itu menjadi sumber polusi yang lebih utama dibanding Hmm. transportasi maupun industri. Jadi kita bicara sumbernya, tapi produknya itu sama. Sama ya dok. Bahwa bahwa semua bahan yang mengalami proses pembakaran akan menyebabkan produk polusi yang mengandung komponen gas yang sifatnya iritan dan gas yang asfiksian, disertai partikel-partikel yang terhirup yang disebut sebagai particulate matter atau PM. Dampaknya sama saja berbahaya, dampak jangka pendek mulai dari iritasi sampai ISPA, jangka panjangnya dari penurunan fungsi paru, asma, PPOK, bahkan bisa sampai kanker. Itu bisa muncul. Baik, baik. Terima kasih Dokter Agus Dwi Susanto atas informasi dan juga perbincangan singkat kita siang hari ini. Sehat selalu dok.